Salah satu opsi penerbangan ekonomis dari Bangkok ke Jakarta adalah via Batik Air. Flight ini dilayani dari Bandara Don Muang di kawasan utara Bangkok. Sekitar pukul 8.15 kami sudah berangkat dari hotel untuk mengejar flight pukul 11.35 ini. Perjalanan dengan mobil dari hotel di kawasan Pratunam ke arah Don Muang ini ternyata tidak butuh waktu selama bayangan kami, hanya 1 jam kurang kok. Meskipun ketika itu adalah hari Jumat pagi, di mana hari Jumat pagi itu di Bangkok ya macet juga ya, karena hari kerja ya mirip-mirip lah dengan di Jakarta. Pada video terlihat saat mobil yang kami tumpangi sudah keluar tol ke arah kawasan Don Muang. Lalu lintas tampak kondusif banget ya. Tidak banyak mobil yang juga keluar tol ke arah bandara. By the way nih, dari informasi teman Thailand kami, pronunciation-nya Don Muang itu bukan Don Muang ya, tapi Don Muang gitu. Jadi yang muncul bukan vokal U, tapi justru E seperti kata Bekasi lah. Don Muang gitu. Tapi ya anyway kita sebut Don Muang juga orang Thailandnya ngerti sih. Yang kita maksud adalah bandara internasional lama yang berada di kawasan utaranya kota Bangkok. Sementara itu seperti terlihat pada video, langit pada saat kami tiba di bandara ini masih tetap berawan ya, malah gerimis. Sama ini sejak dari hotel di kota Bangkok sudah seperti ini. Mudah-mudahan saja nanti di perjalanan pesawatnya lancar-lancar aja. Dan sebagai tambahan informasi bahwa Don Muang ini adalah salah satu distrik di kota Bangkok ya, dari sekitar 50 distrik yang ada. Distrik atau cat itu dalam istilah Thailandnya. Sedangkan Muang sendiri dari informasi website itu artinya adalah dataran tinggi tempat kota berada. Mungkin karena lokasinya memang di utara Bangkok ya, jadi sudah menjauh dari daerah pesisir. Ke utara itu menuju Ayutthaya ya, kota kuno kerajaan Siam zaman dulu lah. Sementara pada video terlihat kami melewati Don Muang International Airport Office. Petunjuk arah di daerah sini adalah Terminal 2 domestik itu keep right, sedangkan Terminal 1 internasional itu keep left. Dan karena penerbangan kami adalah international flight, maka terlihat sopir mobil kami tetap di kiri ya. Di depan juga terlihat ada sebuah taksi yang sedang menurunkan penumpang, khas dengan warna kuning hijaunya. Oke, kami turun di sini lalu langsung masuk ke dalam. Terdapat papan informasi besar tepat di pintu masuk. Jadi ya memudahkan penumpang untuk melihat harus check-in itu di counter atau meja berapa gitu ya. Ini adalah kali pertama kami berada di departure hall-nya Don Muang. Setelah sebelum-sebelumnya itu qadarullah selalu ke Suvarnabhumi. Suvarnabhumi adalah bandara yang lebih baru dibandingkan Don Muang. Jadi memang terkesan lebih segar dan lebih modern gitu arsitekturnya. Tapi hal ini sangat wajar karena Don Muang sendiri kan sudah dibangun sejak tahun 1914. Ketika itu menjadi pangkalan angkatan udaranya kerajaan Thailand. Sedangkan penerbangan komersial di Don Muang dimulai pada 1924. Jadi memang sudah lama sekali. Sedangkan khusus untuk maskapai Batik Air, operasional di Don Muang Terminal 1, penerbangan direct Batik Air Don Muang Soekarno-Hatta pulang pergi ini dimulai pada Desember 2019. Dimulai dengan armada bernomor ID 7631. Ketika itu penerbangan dilayani pesawat bertipe Boeing 737-800NG atau Boeing 737-900ER. Penerbangan Batik Air rute ini ditingkatkan terus hingga pada 2022 itu penerbangannya sudah 7 kali seminggu setiap hari. Pada Oktober 2022, penerbangan Batik Air itu sudah menghubungkan lebih dari 7 kota tujuan di Thailand dan lebih dari 41 destinasi favorit di Indonesia. Terlihat pada video ketika itu karena kami datang terlalu cepat, jadi kami menunggu dulu sampai loket check-in-nya dibuka. Terlihat pada video adalah detil penerbangan Batik Air yang kami naiki. Flight number ID 7632. Waktu ETD pukul 11.35. Ekonomi kelas Batik Air sudah mendapatkan bagasi 20 kg ya. Selain tentunya kabin baggage itu yang 7 kilo. Harga tiket originalnya adalah 2,3 juta. Sedangkan opsi dengan bagasi 25 kg atau business class tentunya tiketnya akan lebih mahal ya. Tiket pembanding untuk rute yang sama Don Muang Soekarno-Hatta adalah AirAsia. Harga tiketnya mirip-mirip 2,3 jutaan, tapi itu belum termasuk bagasi 20 kilonya ya. Bagasi 20 kilo AirAsia ini dibeli terpisah. Oke, tadi sudah terlihat pada video kami antri check-in dulu. Lalu mendapatkan boarding pass yang ini terlihat pada layar. Gate-nya adalah nomor 23, kami menuju ke sana.
Kalau kondisi lorong menuju gate keberangkatan di Don Muang ini sih sama dengan airport lainnya lah ya. Karena sudah full renovasi, jadi di dalam sini ya sudah modern gitu ya ambience-nya. By the way, ada toko Jim Thompson juga nih di sebelah kanan. Sementara dari salah satu jendela besar seperti terlihat di sebelah kanan ini sih kelihatan ya kondisi di luar sana. Hujan memang sepertinya sudah berhenti, tapi jalanan di bawah sana tentunya masih basah ya. Tentunya berharap cuaca akan lebih cerah lagi nanti mendekati waktu keberangkatan. Di hall keberangkatan suasananya cukup ramai walaupun tidak crowded. Kelihatan di sini ada area bermain anak-anak juga, cukup seru ya. Area untuk charging handphone juga terdapat beberapa titik, walaupun tidak terlalu banyak, tapi ya bisalah kita men-charge handphone selama menunggu pesawat. Sementara dari jendela besar terlihat sebuah pesawat AirAsia bersiap untuk take off. Oke, masih menunggu waktu boarding. Kami sempat membeli 2 kemasan mango sticky rice. Nanti bisa dimakan di rumah gitu. Sementara pesawat Batik Air yang akan kami tumpangi juga terlihat dari kaca sedang dipersiapkan. Bagasinya dinaikkan serta mungkin afternya tadi kayaknya sudah diisi ya. Tidak lama terdengar announcement, penumpang dipersilahkan mulai masuk ke pesawat. Kalau kami sih sebenarnya lebih senang naiknya belakangan saja, supaya tidak usah antri berdiri lama saat boarding checkingnya. Tapi karena kami rombongan berempat, jadi ya kami mau nggak mau ngikut yang lain. Terima A. Begini kondisi lorong di dalam pesawat Batik Air-nya. Tempat duduk bisnis formasi 22, sedangkan ekonominya 33, jenis pesawat Airbus A320. Pesawat jenis ini belakangan kian populer untuk penerbangan regional ASEAN gitu ya. Karena menurut informasi yang kami baca, pesawat jenis ini itu safety dan biaya terbangnya juga rasional. Layar monitor di tempat duduk kami entah kenapa nggak bisa dinyalain saat itu. Terdapat flight advertising di depan kursi kami. Bahan kantung kursi di depan kami itu tampak di beberapa sudut-sudut sudah mulai terkelupas gitu, warnanya sudah berubah ya. Ada lembar doa selama perjalanan khasnya Lion Air Group. Lalu in-flight magazine-nya Batik Air. Lumayan sih untuk dibaca, menghabiskan waktu karena monitornya belum menyala. Sekedar reminding lagi bahwa in-flight magazine ini sebaiknya jangan dibawa pulang ya. Karena ya ada aja sih kami jumpai di seat itu in-flight magazine-nya sudah nggak ada. Ya atau bisa juga memang sudah rusak sih. By the way, kalau dulu itu ya sekitar 2010-an sih kita kadang masih dapat koran loh dari maskapai. Tapi sekarang sih sudah enggak ya. Lalu lembar peringatan safety-nya juga ada ya, sebaiknya dibaca dulu sebelum penerbangan. Lokasi pintu darurat dan lain-lain ya memang mengacu ke desain pesawat Airbus A320 itu sendiri. Selain itu masih terdapat kantung serbaguna untuk jika kita mual atau gimana gitu ya di dalam kantung di depan seat kami, tapi tidak kami perlihatkan. Sementara di luar terlihat suasananya masih gloomy gitu dan gerimis juga masih sesekali turun lah. Kalau ditanya ruang kakinya bagaimana di seat Batik Air ini, menurut kami sih oke banget ya, lapang. Jadi lutut kita itu sama sekali nggak mentok ke seat di depan kita. Memang tidak tersedia footrest, tapi terlihat ruang kakinya cukup lapang ya. Kita bisa memindah-mindahkan posisi kaki lah supaya tidak terlalu pegel gitu. Sementara dari jendela terlihat pesawat sudah mulai mundur, bersiap untuk take off ini. Sementara anak bayi penumpang di belakang kami tampak kurang nyaman mungkin ya, jadi menangis. Ya kita memang tidak bisa membantu, tapi mudah-mudahan bayinya merasa nyaman kembali. Kalau ada situasi seperti ini sih menurut kami jangan disinisin lah penumpangnya. Karena toh mereka juga panik juga ya dan tidak ingin mengganggu sebenarnya. Pesawat kami menunggu sebuah pesawat lain yang akan landing. Setelah runway-nya clear, maka pesawat kami pun bersiap untuk take off. Terlihat bahwa di luar sudah tidak hujan, meskipun langitnya masih mendung. Proses take off-nya pesawat Batik Air ini kami rasakan cukup mulus lah ya. Meskipun mungkin karena posisi seat kami itu berada dekat sekali dengan engine, jadi suaranya itu ke kabin tempat kami berada cukup kencang. Oke, pesawat sudah mengangkasa. Orientasi runway di Don Muang ini kan utara selatan ya.
Pesawat Batik Air yang kami tumpangi ini saat itu take off-nya menghadap selatan. Jadi direct menuju ke Teluk Siam. Pesawat tidak harus berputar balik seperti halnya jika take off-nya menghadap utara. Karena kan posisi Jakarta relatif terhadap Bangkok itu di arah selatannya. Terlihat view kota Bangkok di bawah sana. Jalan tolnya juga kelihatan ya menuju ke selatan. Beberapa gumpalan awan cumulus cukup rendah terlihat melayang di atas langit kota Bangkok. Dan kalau sudah di atas ketinggian gini ya langitnya jadi agak bersih gitu. Tidak mencerminkan kondisi di bawah tadi di darat itu kan langitnya gloomy gitu. Sementara sungai Chao Phraya yang terkenal sudah terlihat nih dari pesawat meliuk-liuk membelah kota Bangkok. Warna aliran airnya sih terlihat coklat juga ya, sebagai tanda bahwa banyak sedimen lumpur yang juga terlarut di dalam sungai Chao Phraya. Tapi bagusnya sungai ini tuh hampir nggak ada sampah lah. Dijaga betul kebersihannya. Sungai-sungai di Indonesia juga ya mudah-mudahan bisa seperti ini ya. Aliran airnya coklat nggak apa-apa ya, tapi yang penting kan bersih, nggak ada sampah. Sungai Citarum mungkin ya yang sedang bertransformasi seperti ini. Kalau pada video ini kelihatan bahwa pesawat Batik Air yang kami tumpangi sudah naik makin tinggi. Sungai Chao Phraya kelihatan makin kecil. Demikian pula bangunan-bangunan di bawah sana. Beberapa jembatan yang melintasi Chao Phraya juga kelihatan ya, tapi ya makin kecil lah. Terlihat di bawah sana ternyata ada satu bagian dari Chao Phraya ini yang menyimpang jauh ke arah kiri, lalu kembali lagi ke kanan gitu ya. Daerah daratan yang dilingkupi aliran sungai itu kelihatan seperti vegetasi hijau lah. Kalau ingat pelajaran zaman sekolah dulu kan teorinya karena abrasi, bentukan sungai seperti itu nantinya akan menjadi formasi tapal kuda kalau nggak salah, danau tapal kuda gitu. Tapi bisa juga saat ini karena pinggiran sungai itu umumnya sudah diturap beton, jadi abrasi alamiah tanah di pinggiran sungai itu sekarang sudah jarang terjadi. Dan formasi bentukan danau tapal kuda di perkotaan mungkin agak jarang gitu sekarang. Di bawah sana kelihatan banget ini muaranya sungai Chao Phraya bertemu dengan laut, itu Teluk Siam, tepat di sebelah selatannya kota Bangkok. Melebar banget ya ternyata muara sungai Chao Phraya ini. Oke, kembali ke penerbangan Batik Air. So far, lajunya pesawat terasa halus banget. Nyaris tidak ada getaran. Bisa jadi juga karena langitnya sedang cerah, cuaca cukup baik. By the way, kalau kita lihat ujung sayap pesawat itu kelihatannya steady, tetap pada posisinya. Tapi pada saat penerbangan ini kan ada gaya angkat. Ujung sayap pesawat itu mungkin bisa terdefleksi naik 1 meter atau lebih sedikit lah. Terutama pada pesawat berbadan lebar yang sayapnya itu panjang gitu. Sementara kelihatan di sini, di Batik Air kita mendapatkan snack, roti dan air mineral. Lumayan lah, jadi tetap ada kunyahan selama dalam penerbangan gitu ya. Selesai makan, pramugari Batik Air juga terlihat aktif, segera mengambil dan membersihkan sampah sisa makanan tadi. Jadi kondisi kabinnya tetap terjaga bersih dan nyaman. Penerbangan Bangkok-Jakarta ini membutuhkan waktu 3 jam 35 menit. Ya, sedang lah, nggak terlalu lama. Terlihat pada video kondisi laut di bawah sana. Ini sudah tidak jauh lagi dari Jakarta. Tidak lama kami sudah melihat pulau-pulau di bawah sana. Bagian dari gugusan Kepulauan Seribu. Tepatnya Pulau Pari di bawah sana, terkenal dengan Pantai Rengge dan Pasir Perawan. Di sebelah utaranya terdapat Pulau Kongsi Timur, tapi karena cukup jauh jadi pada video ini nggak kelihatan Pulau Kongsi Timurnya. Jaraknya gugusan Kepulauan Pari ini ke pantai utara Jakarta sekitar 25 kilometeran lah. Jadi memang sudah tidak jauh lagi dari Jakarta. Sementara ketinggian jelajah pesawat juga terlihat sudah cukup rendah ya, karena memang sudah bersiap untuk landing. Tapi ya memang karena pada Batik Air ini tidak ada flight map-nya. Biasanya kan flight map itu bisa kita lihat pada monitor di depan seat kita ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui secara pasti posisi kita saat itu ada di mana. Sementara terlihat pada video saat pesawat sudah benar-benar dekat dengan bandara tujuan. Rumah-rumah di bawah sana sudah kelihatan cukup jelas. Dan ini adalah ketika pesawatnya mendarat. Alhamdulillah prosesnya lancar ya, dan pendaratannya juga cukup halus ternyata. Kami memang suka memperhatikan saat pesawatnya itu landingnya bagaimana. Walaupun tidak bisa digeneralisir ya, tapi ada saat-saat ya mungkin pas pilotnya agak halus banget, tapi ada juga kadang-kadang yang lebih kasar gitu. Penerbangan Batik Air Don Mueang ke Soekarno-Hatta ini sendiri tepat waktu. Jam tibanya itu on time. Walaupun ternyata di Soekarno-Hatta, Terminal 2-nya ini tidak mendapatkan garba rata. Jadi pesawat harus menunggu bis penjemputan dulu di lintasan.
Kami perlihatkan lagi kondisi seatnya ya, saat penumpang sudah mulai pada berdiri ini, jadi bisa diperlihatkan. Jok kulit warna coklat tua dengan list dekorasi merah. Kondisinya masih cukup baik walaupun di beberapa bagian mungkin sudah butuh penyegaran. Terlihat saat penumpang mulai turun dari pesawat menggunakan tangga menuju ke bis penjemputan. Kalau dengan garba rata sih memang proses turunnya penumpang itu akan lebih cepat ya. Mungkin ini salah satu faktor minusnya penerbangan kali ini. Tapi secara keseluruhan sih oke ya, tidak masalah, on time banget penerbangannya. Pilotnya juga cukup halus dalam menghandle pesawat, serta para pramugarinya juga sangat helpful. Demikian kurang lebih experience kami, flight Batik Air, relasi Don Mueang Soekarno-Hatta. Semoga bisa menjadi referensi. Goodbye for now.